kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembicaraan atau pembahasan kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Ini ditulis oleh Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris Ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Selesai dari bab madzukira min au kalam Syafi'i fi au madzukira min tawadhu' Syafi'i wa khudu'i lil haqq. Beliau mengikutinya dengan babu madzukira min wara'i Syafi'i wa ibadatihi. Bab yang diriwayatkan tentang waraknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ibadatihi, dan bagaimana ibadahnya. Warak itu adalah di atas zuhud lagi, yaitu sampai meninggalkan yang halal karena takut mengambil yang haram, meninggalkan yang halal atau yang makruh karena takut membawa kepada yang haram. Jadi yang subuhat dia tidak mau. Inilah waraknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ibadatihi, dan kekuatan ibadahnya. Biasanya warak itu ketundukan dalam beribadah sangat besar pengaruhnya kepada seseorang. Bagaimana tidak? Karena dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan sunnah-sunnah nabinya yang mengawasinya selalu, maka membuatnya untuk tidak mengambil yang dilarang atau mengerjakan yang ditegah. Seperti yang akan disebutkan contohnya sebagian oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Mungkin barang itu halal baginya, tapi karena dia khawatirkan atau belum, artinya ada ikhtilaf dalam masalah itu, maka dia ambil yang paling hati-hati. Misalnya orang yang tidak mau mengerjakan sesuatu yang di situ ada syubhatnya. Ini namanya disebut dengan warah. Qala, kita lihat, qala rahimahullah ta'ala, atau qala rawi lil kitab, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, yang meriwayatkan kitab ini dari Imam Ibn Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris Ibn Munzir Al-Hanzali, sahibul kitab, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Qala hadatsana Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Misri, telah menceritakan kepada kami Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Misri, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga salah satu perawi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i dari gurunya, dan orang yang paling banyak berkhidmat kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i di Mesir pada hari-hari terakhir Imam Asy-Syafi'i di sana sampai wafatnya. Qala, dia berkata, kana Asy-Syafi'i rahimahullah sering yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan, mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 marrah. Selalu mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tapi bukan dari wadduha ya. Harus dijelaskan. Karena istilah khatam di kita wadduha sampai an-nas. Ya mungkin bagi sebagian masih lekat itu.
Nah, jadi khatam tapi khatam kalau tersebut khatam di kalangan para ulama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Berarti sehari 2 kali khatam. So, kalau tengok telok menggeleng sodom. Saju saib ayah. Ya kan? Dan dek sakit, dek sibuk. Yang paling masalahnya dek sogan. Banyak dek sogan. Allah musta'an. Jadi beliau mengkhatam dan kullu dzalika fi shalah. Diriwayat di sini disebutkan semua itu dilakukannya dalam salat. Dalam salat. Apakah salat wajib, salat sunat atau salat malam? Wallahu alam. Tapi di riwayat lain dijelaskan bahwa dia itu ini tidak masuk yang dalam salat. Di luar salat. Dan ini yang lebih masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itu yang di luar salat. Kalau dulu di dalam salat mungkin jadi 3. Nah, dalam sehari. Subhanallah. Itu mungkin ini yang membantu, yang membuat beliau bisa khatam sampai 2 kali itu. Pertama hafalannya yang super kuat gitu. Jadi tidak ada salah. Yang kedua bacaannya yang super eksekutif. Jadi bacaannya cepat, hafalannya kuat. Ya kalau kita yang tidak hafiz misalnya tidak bisa bayangkan itu. Kadang sebagian hafiz yang bacaannya lambat juga tidak bisa mengenai itu. Karena ada yang membaca tartil, di atas tartil ada tahrid, ada lagi dan sebagainya. Nah kalau sudah membaca dengan bacaan cepat seperti itu, maka itu memungkinkan sekali. Jelas, jadi orang yang tidak hafiz akan lambat dibanding yang hafiz. Kemudian yang hafiz yang bacaannya lambat, temponya akan lebih lambat dari yang hafiz bacaannya cepat. Kemudian hafiz yang tidak ada salah sama sekali, beda dengan yang banyak salahnya. Kemudian hafiz yang paham dengan yang tidak paham juga akan berbeda. Karena orang yang paham walaupun cepat, dia bisa tadabbur dengan cepat. Tapi kalau yang tidak paham harus buka kamus dulu. Mungkin juga yang tidak hafiz, kalau baca Quran harus uduk dulu, kan ya? Nah, sebelum uduk lah ke WC dulu. Nah, jadi panjang. Jadi kalau hafiz enggak, dimanapun sambil berjalan dia bisa membaca hafalannya. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan hafalan Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang cepat hafiznya, itu di umur 7 tahun sudah hafiz Al-Quran. Rahimahullah Imam Syafi'i. Dan di Ramadan dia jadikan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Bisa target 2 kali sebulan Ramadannya. Nah, tapi memang ya, harus tafarruq. Harus memang kita membebaskan dari kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain yang sifatnya sifatnya menghabiskan waktu kita. Menghabiskan waktu. Kalau kegiatan misalnya sambil nunggu qadai, nya tidak lama ibadah qadai nah. Bisa dimanfaatkan sambil baca Quran. Wallahu a'lam. Dan khususnya di Ramadan. Khususnya Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dulu Nabi SAW ketika diminta oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As minta khatam Al-Quran sekali sehari, dilarang oleh Nabi SAW. Nabi hanya mengizinkan khatam sekali 3 hari. Sekarang mana lebih afdal? Khatam 2 kali sehari atau khatam sekali 3 hari? Berkata para ulama, khatam sekali 3 hari lebih afdal. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kalau dari sisi pengaturannya sekali 3 hari lebih ini, tapi lebih afdal. Dan yang melakukannya lebih daripada itu juga tidak dilarang. Tidak dilarang. Cuma mana yang lebih utama? Petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi katakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini dari sisi pengaturan waktunya. Tapi yang mengkhatam 2 kali sehari misalnya, tentu berlebih dari sisi sering mengucapkan Al-Quranul Karim. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Mungkin Imam Asy-Syafi'i melihat dari sisi ini. Wallahu alam. Tapi yang wallahu alam yang nyaman hati kita kepadanya adalah yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu ketika Abdullah bin Amr meminta, saya bisa khatam sekali sehari, bahkan lebih daripada itu waktu itu. Ya gimana tidak, beliau kan masih ingat ceritanya, dinikahkan ayahnya dengan wanita cantik dan bangsawan. Setelah 3 bulan datang ayahnya, canda apa Abdullah je kau nyanyinya, ma'aibu alaihi fi dini wala khuluqi. Kalau akhlak juga agama ya tidak ada masalahnya. Cuman ciknya, munzu tazawwajna, sejak kami menikah, ma rafa ahadal liham, selimut kan tak pernah singkong dari. Tudung tak pernah dibuka. Selimut tak pernah disingkap, tudung tak pernah diangkat. Jadi pagi siang puasa, malam lolok, malam qiyamul lail. Jadi walaupun cara ronda kayak bini, puasa kan tak boleh, batal puasa dia. Sah? Kalau malam, kalau dah kayak bini, lolok sudah itulah. Jadi oleh sebab itu, jadi akhlaknya dan agamanya luar biasa. Cuman masalahnya tinggi hak-hak duniawi dia. Maka Nabi tunjukkan kepadanya, dipanggil, ya Abdullah, inna li nafsika alaika haqqa. Dirimu, hai Abdullah, punya hak yang harus kau tunaikan. Perlu istirahat. Tak boleh puasa setiap hari, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan dia lepas ayat puasa tiap hari semua gini. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mati. Kemudian wa inna li ahlika alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Oleh sebab itu akhirnya itulah yang merubah kembali Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Alat tuanya buat tekanan dia, kadang kecilan temur sonawi dulunya. Ya. Waktu muda kan semangatnya, lah tu buat paso saya buka, saya tak tolak melanjutkan, tapi tak jalan janji Rasulullah akan melaksanakan. Akhirnya berat baginya setelah tua. Sampainya andainya saya terima dulu rukhsah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi seperti yang disebutkan, rukhsah itu juga harus diterima. Nah, wallahu taala alam. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setiap hari beliau khatam. Ini menggambarkan bagaimana sungguhnya beliau beribadah. Padahal ini kan sebagian kita kan beralasan kita sibuk, misalnya yang mengajar Imam Syafi'i juga mengajar. Sah? Kemudian ada yang mengatakan Imam Syafi'i memfatwakan solat jemaah sunat. Imam Syafi'i juga solat berjamaah. Jadi siapa yang bersandar ke fatwa Imam Syafi'i meninggal solat berjamaah, ada ikut Syafi'i lah. Imam Syafi'i ketika mengatakan solat berjamaah itu sunat, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dikerjakan. Awak adalah tabiasa. Turun ayat laisa kamitsli syai'un untuk menafikan sifat, padahal Allah Taala untuk menunjukkan sifat. Hanya menafikan, akan ini buat hukum. Kalau sunat untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Wallahu musta'an. Ya, kalau ini Imam Syafi'i kini nyasil, lepas foto sunat gaknya, wajib je nak juga lainnya. Sampai wajib banyak ninggan ke apalagi
Sunat nasallallahu alaihi. Jadi ini artinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah memang fatwanya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-fiqhu rukhsatun min ats-thiqat. Fikih itu adalah keringanan yang diberikan oleh orang-orang yang thiqah. Yaitu keringanan yang diberikannya, bukan diringan-ringankan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah yang memfatwakan salat berjamaah sunat itu diriwayatkan oleh Harmalah bin Yahya, muridnya di Mesir. Dia katakan, ra'aitu Syafi'iyyah rahimahullah yusalli fi Masjidil Fustat, salat di Masjid Fustat, yakni Masjid Amr bin al-As, masjid terbesar di Mesir masa itu, adalah dibangun oleh sahabat Nabi Amr bin al-As. Waddamu yanzifu min basuratihi, dan darah tetap mengalir dari wasirnya. Jadi kena penyakit wasir. Penyakit wasir itu penyakit wang sonang-sonang hidup atau wang banyak duduk. Nah, sonang hidup kan banyak duduk, udah tagak kan. Jadi para guru-guru besar. Nah, itu adalah penyakitnya karena bekerjanya sambil duduk. Asal itu WC di rumah, WC duduk. Mana ada WC duduk di rumah capek di tukau. Sebab lebih 65% sebab wasir di Amerika akibat WC duduk. Ya banyak sebab lainnya bawa koran ke dalam gitu ya. Jadi sambil baca koran di WC tu atau sambil itu masalah. Nah, sambil mokok ke. Sambil mokok di WC. Makanya yang punya WC duduk diubah capek kecuali yang sakit-sakit. Ya, kalau yang masih sehat, yang sehat itu adalah WC jongkok, bukan WC duduk. Kenapa WC jongkok tu tak tolak lama dia dalam dah. Tapi kalau WC duduk, apa sandal lah, dulu tempat sandal lah kan. Babokor kan. Kadang babokor, bila sebab takok 4 minit tu bang. Lama tu. Allah musta'an. Sudah itu, orang sudah datang sudah itu nampak kong dia. Baca ampu babokor je bojayang. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi beliau ketika memfatwakan itu, dia ambil yang maksimal, bukan yang minimal. Ini namanya rukhsatun minats thiqah. Orang yang thiqah, tapi ketika minta fatwa diberikan yang ringan untuk orang, tapi dia mengerjakan yang maksimal. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abul Hasan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad ibn Idris bin Munzir Al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi, qala akhbarani Abu Muhammad Qaribus Syafi'i telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Qaribus Syafi'i, kerabat Asy-Syafi'i. Ya, mungkin yang dimaksud adalah Ibnu binti Syafi'i, anak dari anak perempuan Imam Asy-Syafi'i. Dikenal dengan anak ya atau Ibnu binti Asy-Syafi'i yang namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Naam, disebut dengan Ibnu binti Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari cucu Imam Asy-Syafi'i, dari anak perempuannya. Fima kataba ilayya, dalam surat yang dia tuliskan kepadaku, qala haddatsatni ummi, ibuku menceritakan, ya anak ibunya ini anak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qalat, dia berkata, kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dulu ayah saya Muhammad Idris Syafi'i naiman, sedang tidur. Fadakhalat alaihi dhi'run lana, masuk ke rumah kami seorang wanita yang menyusukan anak kami atau yang menyusukan keluarga kami. Berarti ibu saya bersusuan daripadanya atau dari salah seorang anaknya. Ma'aha sabiyun lana, bersamanya ada anak kecil laki-laki, anak kecil laki-laki kami dari keluarga kami. Turdi'uhu, yang dia susukan. Fajalasat tatahaddath ma'a ummi al-Utsmaniyah, dia duduk bersama ibuku Al-Utsmaniyah dari Bani Utsman
Fa bainama hiya tatahaddath. Terkala dia sedang bercerita izbakas sabi. Sedang bercerita-cerita jamak dan menangis anak tadi. Menangis anak kecil tadi. Fa khafat ayyastaqidha Muhammad bin Idris wa kanat lahu haibah. Maka wanita tadi khawatir tangisan bayi tadi membangunkan Imam Asy-Syafi'i. Wa kanat lahu haibah, dan Imam Syafi'i itu punya wibawa besar, segan orang kepadanya. Karena tadi dari ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, waraknya tinggi, dan seterusnya. Jadi orang segan kepadanya. Maka dia segan kepadanya kalau haibah, fawada'at yadaha ala fami sabi. Akhirnya ditutupnya mulut sang bayi supaya jangan keluar suaranya, jangan menangis. Naam. Wa kharajat mubadiratan wa kana al-baba ba'idan, dan dia sambil tergesa-gesa menuju pintu. Pintu jauh pula. Jarak pintu jauh. Falam tabghul bab hatta taraba as-sabi. Belum sampai ke pintu, anak itu sudah gemetar. Ittaraba, gemetar anak itu karena sesak napasnya. Sesak napasnya karena mulutnya dan hidungnya ditutup oleh ibu tadi. Jadi anak nangis itu ditutup mencuang. Dah sesak nah. Hatta taraba as-sabi. Sampai anak itu gemetar, kejang-kejang, gemetar ya. Nah, ittaraba. Nah, menggigit. Menggigit, Bang? Menggegat ya. Ngomong bahasa lama. Sampai dia bergemetar, menggegat. Nah. Qalat, lalu ibuku berkata, falamma istayqadha Asy-Syafi'i, ketika ayah saya bangun ayah Asy-Syafi'i, qalat lahu ummul Utsmaniyah. Ibuku Al-Utsmaniyah berkata kepadanya, waihaka ibn Idris, ya ibn Idris. Wahia tamzahu ma'ahu. Dia berbicara kepada suaminya sambil bercanda. Waihaka, ini kalimat kalimat kasihan gitu ya. Kalimat sesuatu yang sifatnya kesal gitu. Kalimat kesal, tapi maksudnya bercanda. Ya kalau arti letternya celaka kamu. Tapi orang Arab selalu menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk untuk sesuatu yang kesal gitu. Kalau orang Betawi misalnya gila lo, kan itu ya. Kemana aja gitu. Artinya orangnya enggak gila, cuma itu bahasa. Nah, jelas ya. Jadi waihak, kasihan kamu hai Syafi'i. Maksudnya dia bercanda dengan suaminya. Apa tibur bahasa awak dia no? Abang kata apa? Kayak itu lihat nak. Nah, calon terjemahlah bahasa awak enggak pandai tuan. Enggak pandai no. Baik. Kita taqtulul yawma nafsan. Caume mati anak uang tadi linya. Dia caume membunuh uang. Tahmarra wa antafakh. Mendengar itu Imam Syafi'i merah mukanya. Artinya takut dia dan gemetar beliau. Wa ja'ala yaqulu laha wa kaifa dzalik. Lalu dia berkata, apa yang terjadi? Kok bisa saya hampir membunuh orang hari ini? Nah, kan besar itu kan? Fa akhbarathul khabar. Lalu dia ceritakan apa yang terjadi tadi. Fa halafa alla yaqila muddatan tawilah illa warraha inda ra'sihi tathan. Maka dia bersumpah takkan tidur siang lagi kecuali di dekat kepalanya dihidupkan blender. Penggiling. Dulu namanya ar-raha, itu ada penggilingan gandum atau padi ada ya, penggilingan tepung. Kan berbunyi itu. Jadi dia tidak tidur kecuali harus ada suara mokak-mokak. Jangan ya? Nah, apa sebab? Karena tadi demi menjaga ketenangan tidurnya, anak tadi hampir mati buahnya. Oleh sebab itu maka dia bersumpah tidak tidur siang kecuali ada yang membunyikan. Terjemahlah blender je lah, aja penggilingan di dekat kepalanya, sehingga dia tidur dalam keadaan tidak
dalam suasana dia tidur di kondisi suara ribut gitu. Contoh lolok di pasau. Lolok di pasau di tanah. Kan enggak ada itu lolok tapi jalan. Lolok tapi jalan. Ada pernah nginap di rumah kawan di Jakarta kan 24 jam suara Honda, suara motor, klakson enggak pernah berhenti. Alhamdulillah awak adalah masuk jenis enggak payah lolok lah. Jago payahnya. Alhamdulillah. Ya lah mula orang katanya kan. Tapi alhamdulillah bawa doa sudah itu doa alun selesai no sodolah lah. Lepas alhamdulillah. Sampai menjelang subuh, setengah jalan subuh lah jago lah alhamdulillah. Alhamdulillah tak payah lolok. Bangkit kapan? Jadi beliau bersumpah takkan tidur siang kecuali dalam kondisi ribut. Maka disuruhnya untuk menghidupkan penggiling atau orang menggiling ataupun di inda ra'si tathan. Itu untuk membuat menghidupkan penggilingan di dekat kepalanya. Wa kana idza arada yaqila ji'a birraha hatta tathan inda ra'sihi. Apabila beliau ingin tidur siang, karena tidur siang itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan itu juga sehat, menyehatkan. Jadi kalau tuan-tuan punya waktu jangan sampai meninggalkan tidur siang. Bahkan di sekolah-sekolah sekarang diterapkan. Jadi kalau di Jepang misalnya anak-anak SD itu mereka memang ada namanya program tidur siang. Tidur siang walaupun tidak perlu lama, setengah jam, ya. Apa lama? Makan siang gratis. Enggak, sudah itu loloklah satu. Nah, itu secara bagusnya sebelum makan kan, sebelum makan. Tidur siang ada mereka memang sel mejanya untuk bisa anak tidur. Dan itu bagus. Nah, dan itu bagus. Tidur siang itu sangat dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidur siang itu ada dua macam. Ada yang sebelum zuhur, itu pengganti bangun malam tadi. Bagi yang qiyamul lail, maka sisa ngantuk malam tadi bisa dibayar sebelum zuhur. Adapun tidur siang setelah zuhur, kata beliau, itu untuk persiapan malam nanti. Itu para luka dua. Malam tak juga jago orang. Inilah sebelum zuhur lah. Lolok sudah zuhur lah. Lolok sudah tambah aja lah. Tapi malam tetap tak jago. Allah musta'an. Subuh pun payah bangkit. Tak. Jadi tidur siang adalah tidur yang harus dibiasakan. Dan Nabi SAW selalu melakukannya. Al-qailulah. Kata beliau, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidaklah kalian tidur siang karena syaitan tidak tidur siang. Oleh itu kaum muslimin malah tidur siang dianjurkan. Makanya jadi sampai lolok lah ya Imam Syafi'i siangnya ya. Enggak, tidur siang itu adalah bagian dari kesehatan, bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, karena tadi menyebabkan karena segan orang kepadanya menjaga ketahanan tidurnya sehingga hampir menyebabkan musibah, maka beliau bersumpah tidak akan tidur kecuali dalam suasana moka-moka. Suara moka-moka, dan suara yang paling moka itu adalah mesin tabu. Apa namanya? Mesin giling. Kalau kini blender ya. Genset. Genset dia mampu mati ada dia so. Enggak. Itu bahaya kah? Panggil yang lado blender. Kalau genset jangan boleh tambah aja bahaya. Enggak pernah dapat, banyak kasus. Jadi kalau punya ruko gensetnya jangan di dalam. Kecuali harus dibuka pintu. Kalau tertutup nanti berbahaya. Nah. Kau diralat copek mah. Genset enggak dah. Tang dulu hilang lah. Itu dia memang tak isa genset dah. Kau sampai blender coba diubah ke genset dah. Kan sampai blender tadi lah. Nah, blender untuk penggil apa? Kalau dulu kan orang raha itu asalnya itu cenderung mesin awak ngiling tabu dulu. Cuman orang dulu tuh ngiling tepung. Dulu orang tuh pakai keledai keliling itu. Keledai itu pasti bunyi keras. Nah, kalau awak ngiling tabu
Nono kau bawa awak mah. Ini tidak puan aja. Awak menghilang mah dulu ya bang ya. Tidak puan ada bang. Kene waktu itu. Tidak puan apa? Nah mungkin di tempat yang lain mungkin pakai kerbau, tapi di tempat kita dulu pakai orang, pakai tangkambiu. Kamu tangkambiu? Itu yang kita gelek dulu, menggelek dulu. Mana nanti tu jadi kan nak demo nak basuh dah. Batang Pinang, nak tangkambiu. Ya telah ada kasak, nak lau sah apa lah nomor? Hah? Datang Pinang ya? Datang Kambira? Ayolah. Ngaku dan mau sama tu tanya Datang Pinang mah. Nah, tidurnya tetapi orang lain tidak terganggu. Ini bentuk daripada waraknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal hak kita untuk tidur dalam keadaan tenang. Tapi kalau seandainya ketenangan itu harus mengorbankan seperti anak kecil tadi, maka beliau membayarnya dengan tadi. Saya tidak tidur kecuali dalam kondisi ribut. Nah, kalau orang yang tidur itu dalam keadaan ribut tetap juga nikmat. Contoh dalam pitabang lolok je kan, dalam motor lolok je nya, dalam motor piangkok pun bakau aja lolok. Alhamdulillah. Itulah nikmat yang Allah berikan. Baik, masuk waktu saya. Baik, tak ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر،
Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian Syekh melanjutkan juga dalam bab wara' Syafi'i wa manaqib wa ibadatihi. Qala akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, yakni Abdurrahman bin Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala, dia berkata, akhbarani Abu Muhammad Al-Busti As-Sijistani, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad Al-Busti As-Sijistani, nazilu Makkah, pernah tinggal di Makkah, bima kataba ilayya, dalam surat yang ditulisnya kepadaku. Qala hadatsani Al-Haris ibn Suraij, telah menceritakan kepadaku Al-Haris ibn Suraij An-Naqal, disebut dengan An-Naqal. An-Naqal itu yang mengantarkan, pengantar. Kalau sekarang mungkin sebut dengan delivery, kurir. Kurir, karena dialah yang menyampaikan surat Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Kepada Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Kan kita Ar-Risalah itu ditulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Imam Abdurrahman ibn Mahdi dalam usul fikih dan usul al-hadis. Dan dijawab oleh Imam Syafi'i, dan inilah yang menyampaikannya kepada Imam Abdurrahman ibn Mahdi, sehingga disebut dengan An-Naqal. Disebut dengan An-Naqal. Kemudian arada Syafi'i, dia mengatakan Imam Asy-Syafi'i arada al-khuruj ila Makkah, ingin berangkat ke Makkah. Berangkat ke Makkah. Fa aslama ila qassarin thiyaban baghdadiyatan murtafi'ah. Menjelang berangkat dia menyerahkan beberapa pakaiannya, pakaian orang Baghdad, karena pada masa itu yang terkenal adalah pakaian orang-orang Baghdad, karena di Baghdad waktu itu, kalau sekarangnya pusat modelnya lah waktu model pakaian, sehingga orang-orang kaya model pakaian begini, para ulama model pakaiannya begini, al-qudat, para qadi, menteri, dan pedagang itu punya ciri-ciri khas tersendiri. Dan pada umumnya di masa Bani Al-Abbas, karena Imam Syafi'i kan hidup di Bani Abbasiyah, itu pada umumnya warnanya warna hitam pada umumnya. Karena sebelumnya Al-Umayyin warna resminya adalah warna putih. Bani Abbas warna resmi adalah warna hitam. Ulang kembali. Bani Umayyah warna resminya warna putih, kayak Melayu kuning lah ya. Karena lancang kuning lah. Nah, warna kuning. Nah, kalau Bani Umayyah itu warna putih. Apa lo elok? Sedangkan Bani Abbas itu rata-rata Bani Abbas ke warna hitam. Warna hitam. Kecuali di masa Al-Ma'mun pernah dia perintahkan untuk memakai yang warna hijau, tapi tidak lama balik kembali kepada warna putih, warna hitam. Nah, pakaian, kalau Baghdad waktu itu menjadi pusat model pakaian, tentu pakaiannya banyak yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Maka Imam Syafi'i ketika mau keluar meninggalkan Baghdad, wallahu a'lam mungkin menuju Mesir, karena musafir beliau, maka disiapkanlah pakaian tadi, dititipkan kepada Al-Qassar. Al-Qassar itu adalah ibaratnya seperti laundry sekarang lah. Tukang bersihkan pakaian. Ya, yang perlu yang bernoda-noda bisa dihilangkan dengan pemutih dan sebagainya. Mubayyidus thiyab, yaitu untuk membersihkan pakaian. Ya laundry lah ya. Laundry kan ada bukan hanya cuci, sampai kepada membersihkan dan sebagainya, mengharumkan. Nah, bersihkan, mengharumkan, mengeringkan, menyetrika, paham lah ya. Nggak perlu jualan sodor itu. Nah, diserahkan ke laundry. Gitulah Qassar.
Itu pakaian-pakaian Baghdad yang mahal-mahal, murtafi'ah, yang istilahnya sering dipakai oleh kalangan menengah ke atas. Bawaqa al-hariq. Nah, setelah diserahkannya terjadi kebakaran. Di mana? Tempat laundry itu. Fahtaraqa dukkanul qassar. Terjadi di pasar Baghdad, terjadi kebakaran dan ikut terbakar tempat laundry tadi. Tempat wathiyabu, termasuk pakaian Imam Asy-Syafi'i ikut terbakar. Faja al-qassaru, lalu datang pemilik laundry tadi, wa ma'ahu qaumun yatahammalu bihim ala Syafi'i. Dan bersamanya ada beberapa orang yang datang kepada Imam Asy-Syafi'i ingin menjamin kerugian yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi ngaku dia lihat fa'aqimat ath-thiyam, karena dia terlambat menyerahkan pakaian itu, berarti kan jadi tanggungan dia menurut dia. Subhanallah, pedagang-pedagang dulu dalam musibah pun masih mau menanggung kerugian, tapi mereka berhadapan dengan orang yang lebih hebat akhlaknya daripada dia. Nah, saya siap buya untuk menanggung kerugian. Anam buya lo boleh lo sampai itu lah. Jadi buya ayat orang 2 kali lipat kan dia maunya nya payan cairnya. Ada jonsen itu kayaknya kan? Kan awal jonsen itunya. Anda isarangnya nya baseri nya. Ndak, nya kan kain ada yang sekarang misalnya produk tahun 2025, 2026 ndak nahu nih. Lah jadi beranti dong nya. Lalu ya tidak balik 25 juta nya sakayunya nya. Lagi harus ganti 80 juta sekayu maunya. Tak dapat lah jadi beranti. Ada jonsen itu ndak? Ada buyancen itu? Wah, tonton cuma ibu ya dong. Nah, ada. Kalau masalah ini ndak ada manusia buya ndak buya, kalau ada tamak dalam hatinya sama. Sah? Payah betong. Kan ada sabu dia aman situ kan. Hanya payah betong tu iya. Etong apa jalan? Ndak jadi apa pun jadi payah betongnya. Nah, tapi Imam Syafi'i tidak. Inilah waraknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi itulah barangkali cita orang kehilangan dompet pundi-pundi uang dulu tak kanang lah. Tak lupa. Kan berdoa ya Allah jangan sampai bosok ada uang fakir dan orang fakih. Hilang piti. Nya dulu orang pakai pundi-pundi kan, pakai kampi. Iya kampi dulu tempat piti. Nah, pakai kampi. Bunti ya. Pundi-pundi hilang. Dia cai tak bosok, pegang bosok haji berdoa. Untuk azan jaqamat, ya Allah la taj'al hafiya di faqirin wala faqih. Uang namanya uang gege isau tentu tak kalu sawangan nek kau di samping. Ya Allah jangan sampai basuh ada uang fakir atau uang wakil. Itu tanya orang sudah doa apa cerita sananya? Iya, hilang apa daya pundi-pundinya. Piti banyak lo dalam. Atau apa doa lain bunyi jangan sampai basuh uang fakir. Kalau fakir tentu dan tafsirnya. Yang fakir memang perlu basuh macam itu, dapat doyan untuk. Kalau pokok apa jah? Itu dia sabut ininya. Orang pokok kan warak harusnya. Kan iya jadi Imam Syafi'i kan. Pasal ada je pokok yang tidak warak. Ada pokok yang tidak warak. Ini apa nyinya? Kalau pakai, yajidu alfa dalilin yastahillaha. Kalau pakai, basuh dia 1000 dalil untuk menghalalkannya. Parah lo pada pakir tadi le. Pakir le masuk berdosa ambil. Kalau pokia indak masuk berdosa. Mana parah lo? Parah pokia lah. Nah, makanya perlu pakai yang thiqah. Pakai yang warak. Jelas? Nah, di sinilah Imam Syafi'i rahimahullah. Di sinilah Imam Syafi'i rahimahullah beri contoh. Faqala lau Syafi'i. Yang tadi dan siap mengganti buya, tidak ada masalah dah.
Tapi kata Imam Syafi'i, kalau Syafi'i, qad ikhtalafa ahlul ilmi bi tadminil qassar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah tanggung jawab orang laundry, apakah menjamin atau tidak atas kerusakan dan kehilangan. Sebab dari satu sisi sifatnya amanah. Amanah itu tidak diberikan tanggung jawab. Dari satu sisi dia adalah suatu pekerjaan dan jasa. Sah? Maka dia bertanggung jawab. Terjadi ikhtilaf di sini. Kata Imam Syafi'i, saya paham itu terjadi khilaf. Walam atabayyan anna ad-dhamana yajib. Bagi saya belum jelas dalilnya bahwa jaminan itu wajib. Artinya pemilik laundry wajib menjamin. Falastu udhamminuka syai'an. Oleh sebab itu saya tidak minta ganti apa-apa. Awak nak bangkit kain itu kan dibuang, tabakau pula toge ada uang. Tapi Imam Syafi'i tidak menyalahkan orang itu. Walaupun kalau beliau mau dapat dalil dia kan ya, dapat 1000 dalil tu menambah pendapatan. Disitulah pentingnya seorang berilmu itu wara, sehingga jadi contoh bagi yang lain. Walaupun sebenarnya beliau berpendapat wajib menjamin, cuman waktu itu beliau mengatakan bahwasanya belum punya dalil yang kuat untuk mewajibkan sang pemilik tadi menjamin pakaian yang rusak atau hilang atau terbakar. Wallah, masya Allah, ini tanda bahwa beliau masya Allah sangat wara. Padahal sebenarnya bisa aja nya setengah ada orang setengah ada yang kan ya kan, setengah-setengah kan jadi juga. Nah, saya tidak menuntut apapun dan tidak meminta Anda menjaminnya. Diambilnya ikut ibarat menimbang ya, selalu diberatkan untuk sang pembeli. Kalau kita yang menjual, kalau kita yang membeli, tak tambah. Lolan tak kurang lah, buir lah batakan mono kan. Bapa sama rado sama tu, misalnya 20.000 kan, minta 30.000. Nah, ujung-ujung mereka dapat mau boleh. Tempat lain paling anda pun bolehnya dapat boleh situ. Alai timbang tu apa maksudnya sekawik dulu. Itu pembeli, sah? Kan ya? Nah, tapi ketika penjual selalu memberikan lebih kepada yang membeli. Itu biasa. Orang-orang warak seperti itu. Dan alhamdulillah kami menemukan orang seperti itu banyak. Kalau menimbang, kalau diharap pada umumnya, apalagi kalau korma. Jadi ajukan tuan-tuan, kalau nak dapat banyak tambahan, kalau beli 1 kilo, buat seperompek banyak tambah. Lagi sama itu tambah. Jadi kalau beli 1 kilo, ketua misalnya Pak Ketua, buat 3 ompek plastik seperompek, insya Allah banyak tambah pada 1 kilo tadi. Ini mereka memang biasa melebihkan untuk yang, ya khususnya barang-barang makanan ya. Tapi kalau ame itu tidak benar. Ini janganlah beli ame kan. Tapi kalau untuk korma, untuk coklat dan semacamnya, itu kodok lebih yang tahu ada. Coba tengok. Kan ya bang, asal masuk awan jual korma halalnya kan makan semuanya. Dok pay makan 30 buah, 2 pulang makan 30 buah. Kanyang deh. Mana yang balik kan? Ini halalnya. Oh itu kalau haram ke taksir, haram-haramnya nak pergi ke haram. Maksudnya ke tanah haram. Maksudnya ke Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah di sini dia wara, tidak mau mengambil kalau masalahnya masalah khilaf, dia ambil lebih hati-hati. Padahal dia bisa saja memilih pendapat wajib karena dia sekarang yang diuntungkan. Ketika orang diuntungkan, insyaallah jadi laundry, diambil dakwah, wajib. Kan itu yang kebanyakan orang. Dengan ilmunya tidak mau rugi. Tapi Imam Syafi'i tidak. Biar saya rugi di dunia, tapi saya selamat di akhirat. Itulah wara.
hak yang sebenarnya bisa dia dapat, tapi dia lepaskan itu. Dan inilah yang luar biasa dari Imam Syafi'i dan sejenisnya. Kemudian lanjut kita, atau besok aja lah ya? Besok aja lah, masih ada 1 halaman setengah lagi. Ya, kalau capek banget tinggalkan warak kan, so hilang warak kan. Jadi mudah-mudahan pertemuan selanjutnya masih berkaitan dengan waraknya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dengan demikian kita wajar dan wajib kita mencintai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan mengikutinya dengan sempurna. Dan sempurnanya mengikut Imam Syafi'i adalah meninggalkan sesuatu yang beliau suruh kita meninggalkannya, yaitu taklid buta kepadanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik